Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam program unggulan kita di Tribun Jabar, yaitu wawancara khusus. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Juhadi Muhammad. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mewawancarai beliau, saya akan sedikit bacakan dulu biodata mengenai beliau nih. Jadi beliau lahir di Indramayu 14 Januari 1968. Kemudian saat ini menjabat sebagai Ketua PWNU Jabar periode 2021 sampai 2026. Kemudian 3 periode memimpin PCNU Indramayu, Pak, 2006 sampai 2021. Ya. Beliau lulusan dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Itu sedikit biodata mengenai beliau ya. Selain kesibukan beliau sebagai Ketua PWNU Jawa Barat, ternyata beliau juga sibuk di Indramayu gitu kan. Sebagai pengusaha juga ternyata beliau. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita sapa dulu nih Pak Juhadi, Pak Kiai Juhadi Muhammad. Pak Kiai, keluarga sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pondok pesantren masih jalan terus dengan lancar Pak? Lancar, alhamdulillah. Oke, Pak Kiai. Saat ini Pak Kiai sebagai Bapak baru 1 tahun lah ya Pak ya memimpin PWNU Jawa Barat. Mungkin masyarakat Jawa Barat khususnya para Nahdliyin Pak pingin tahu nih program apa saja sih yang saat ini sedang berjalan atau yang akan dilaksanakan oleh PWNU Jawa Barat. Monggo Pak, ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juhadi Muhammad selaku Ketua PWNU Jawa Barat masa khidmah 2021-2026 bahwa program PWNU Jawa Barat hasil dari konferensi wilayah tahun 2021 yaitu tanggal 30 sampai tanggal 31 Oktober, amanat yang diberikan kepada saya, kepada kami PWNU Jawa Barat adalah karena di Jawa Barat ini belum punya rumah sakit. Kemudian juga soal perguruan tinggi memang sudah ada tapi masih belum maksimal gitu kan. Kemudian yang ketiganya adalah peningkatan ekonomi atau pemberdayaan ekonomi masyarakat NU yang ada di Jawa Barat. Itu 3 yang pokok. Di samping kita juga program prioritas yaitu kaderisasi. Nah, kemudian ditindaklanjuti juga dengan musyawarah kerja wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember, dan ini lagi disusun program-programnya, program yang akan kita lakukan yang menjadi prioritas program PWNU Jawa Barat. Oke. Jadi ada 3 program unggulan sebenarnya yang jadi prioritas utama PWNU Jawa Barat di bawah kepemimpinan Bapak. Untuk ini Pak, tadi ada yang menarik Pak, pembangunan rumah sakit dan juga perguruan tinggi NU ya di Jawa Barat Pak. Ini akan meratakah di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat Pak? Sebenarnya yang sudah ada perguruan tinggi Nahdlatul Ulama atau perguruan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama itu kemarin waktu rapat kerja LPTNU, Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, itu ada 40 satuan ya, lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama atau perguruan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Tapi hanya ada beberapa yang tanda kutipnya itu murni milik NU secara organisasi. Lainnya adalah milik yayasan. Seperti itu. Untuk rumah sakit sendiri Pak? Rumah sakit sendiri belum ada. Di Jawa Barat itu belum ada. Makanya kami PWNU Jawa Barat ini dengan semangat yang tinggi, mudah-mudahan dukungan dari seluruh PWNU,
kemudian warga Nahdien, warga Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Barat, pembangunan rumah sakit Nahdlatul Ulama ini bisa terwujud pada masa khidmah 2021-2026 ini. Untuk yang pertama berarti di Indramayu Pak ya? Kelihatannya seperti itu. Yang sudah berjalan di bawah kepemimpinan Bapak juga tanah NU itu. Iya. Indramayu, makanya itu sebenarnya sudah sangat siap, cuman karena persyaratan itu kan harus legalitas tanahnya juga jelas, bersertifikat. Sementara kemarin masih AJB, jadi ini lagi proses sertifikat. Seperti itu. Berarti memang target setidaknya satu rumah sakit tersebut bisa ini di masa khidmat kepemimpinan Bapak bisa, mudah-mudahan bisa berdiri Pak ya. Iya, mudah-mudahan bisa berdiri karena itu akan menjadi kebanggaan bagi warga Nahdlatul Ulama. Oke. Kemudian Pak Kiai, ke depan beberapa bulan lagi kita akan menghadapi Ramadan Pak. Ada program khusus yang akan dilaksanakan oleh PWNU Jabar Pak? Ya, hari ini atau bulan ini sudah memasuki bulan Rajab itu. Iya, betul. Bulan depan sudah bulan Sa'ban, kemudian bulan berikutnya ada bulan Ramadan. Nah, kebetulan kita masih belum menyusun program khusus Ramadan, tapi ya sudah menjadi kebiasaan di Nahdlatul Ulama, kegiatan-kegiatan khusus Ramadan itu ada pembacaan kitab kuning, gitu kan, istilahnya pasaran lah, pasaran. Itu di mana-mana ya, di pondok pesantren atau di musola-musola, kemudian kultum kuliah 7 menit menjelang habis sholat subuh, atau juga menjelang buka puasa. Di samping kegiatan-kegiatan tarling lah, taraweh keliling itu ke daerah-daerah. Iya. Jawa Barat ini sudah tentu jadi tujuan utama juga Pak ya, pejabat negara untuk tarling tadi Pak ya. Jadi sampai sejauh ini memang belum ada informasi juga Pak, Presiden akan ke Ponpes, Pondok Pesantren NU yang mana, belum ada informasi Pak? Belum, sampai hari ini belum ada informasi tentang kunjungan pejabat-pejabat di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tapi sepertinya akan Pak ya, apalagi tahun depan udah tahun politik kayaknya, jadi kue yang manis lah buat pejabat untuk datang ke pondok-pondok pesantren di Nahdlatul Ulama di Jawa Barat, betul Pak, begitu ya Pak? Ya biasanya sih seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak ke harlah satu abad ya, Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Sidoarjo 7 Februari Pak ya, tepatnya 2023. Kami ingin tahu Pak, ini arti harlah satu abad ini menurut kacamata Bapak bagaimana Pak? Ya, jadi Nahdlatul Ulama mulai berdiri tahun 1926. Betul. 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari tahun 1926. Lah, di tanggal 7 Februari atau tanggal 16 Rajab 1444 ini adalah merupakan versi Hijriah. Kalau versi Masehinya satu abad itu masih 4 tahun lagi kalau nggak salah ya. 1926 kan? 26, betul. Ya, 1926. Berarti 2026. Betul. Ya. Nah, kegiatan satu abad ini memang sangat luar biasa. Banyak rangkaian-rangkaian kegiatan satu abad karena jarang sekali pengurus yang bisa menemui kegiatan satu abad. Ya. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, betul. Dan tidak semuanya semuanya mendapatkan satu abad karena mempertahankan ormas Islam yang begitu besar sampai satu abad ini juga bukan hal yang mudah itu kan, dengan dinamika yang terjadi yang ada itu, dengan tantangan dan rintangannya sungguh sangat luar biasa, tapi alhamdulillah Nahdlatul Ulama bisa sampai kepada satu abad pertama itu kan, dan mau menuju abad yang kedua. Nah, kegiatan itu banyak sekali, diantaranya adalah halaqah fikih peradaban ya. Di seluruh Indonesia itu ada 260 titik kegiatan halaqah fikih peradaban yang dilaksanakan oleh PBNU. Jawa Barat kebagian
50 titik. 50 titik. Ya, 50 titik. Jadi satu kabupaten itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Ya, karena ini merupakan program PBNU ya. Kami hanya mengusulkan keputusan di pesantren, tapi yang jelas pesantren yang ditempati oleh kegiatan Halaqah Fikih Peradaban adalah pesantren yang punya histori berdirinya Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan NU Women, artinya pergerakan wanita-wanita NU, karena memang pada berdirinya juga tidak lepas dari dorongan atau gerakan-gerakan daripada Muslimat NU ya. Muslimat NU. Belum ada muslimat waktu itu kan. Nyai-nyai istrinya kiai dari Nahdlatul Ulama. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan kemarin Porseni ya, karena dianggap NU kan hanya bergelutnya di kegiatan keagamaan, pendidikan, gitu seolah-olah di olahraga ini tidak bergerak. Tapi alhamdulillah kemarin sudah kita gerakan, dan semangat dari para atlet yang hadir juga sungguh sangat luar biasa. Malah pengennya setiap tahun diadakan kegiatan Porseni yang diadakan oleh PBNU. Tapi kan tidak mungkin kalau tiap kegiatan nasional itu dilakukan tiap tahun, paling tidak 3 tahun sekali. Nah, Porseni ini bukan hanya soal kita mencari juara, tapi bagaimana kita bisa bersilaturahim antara warga NU se-Indonesia. Itu alhamdulillah semua daerah mengirimkan atletnya. Kemudian yang terakhir adalah puncak daripada peringatan 1 abad adalah apel akbar yang akan dipusatkan di lapangan Sidoarjo, Delta Sidoarjo. Jawa Barat mengirimkan nggak Pak perwakilan dari Jawa Barat? Ya, jadi sebenarnya awalnya kita mau mengirimkan banyak. PWNU akan mengirimkan 3-4 mobil, kemudian bus Pak. Bus. Kalau PCNU se-Jawa Barat mungkin 100 bus lebih. 100 bus lebih. 100 bus lebih. Mungkin bisa sampai 150 karena belum sempat kita data. Tapi pada akhir kegiatan Porseni itu kita ramah tamah dengan Ketua Umum, dan Ketua Umum menyampaikan bahwa sehubungan pada acara puncak kegiatan Harlah 1 abad itu Jawa Timur saja 1,6 juta. Kemudian Jawa Tengah perkiraan 300 juta. Jadi Ketua Umum PBNU menyampaikan, disarankan sih tidak usah hadir ke sana, silakan melaksanakan kegiatan Harlah 1 abad itu di wilayahnya masing-masing dengan melalui Zoom meeting atau virtual. Nanti disapa oleh PBNU dari Sidoarjo, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada Nahdliyin yang tetap mau pergi ke sana, nggak apa-apa Pak dari Jawa Barat? Nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Karena itu mungkin momentum 1 abad itu kan tidak semua orang bisa menjumpai itu kan. Jadi sayang kalau tidak hadir ke Sidoarjo. Karena dulu pada waktu Harlah, saya ingat pada zamannya Kiai Hasyim Muzadi, ketua umumnya tahun 2008 di Senayan. Senayan yang sebegitu besarnya saja tidak muat, tidak bisa menampung para Nahdliyin itu ya. Tadi kan Jawa Timur aja sudah 1,6 juta, Jawa Tengah 300 ribuan itu Pak ya. Kemudian Jawa Barat kalau kemarin hasil pendataan itu sekitar berapa kalau misalkan tidak ada larangan itu yang berangkat ke sana Pak? Ya mungkin Jawa Barat bisa sampai 50 ribuan. 50 ribu. Karena ada yang diurus oleh PCNU, ada juga yang masing-masing jamiah berangkat sendiri itu kan. Sebagai warga NU ingin tahu kegiatan peringatan pingin jadi saksi sejarah lah ya. 1 abad itu. Setelah ada imbauan dari Pak Ketum, Gus Yahya, ada nggak laporan dari PCNU di Jawa Barat itu, oke Pak Kiai kita membatalkan, atau sampai saat ini masih belum ada informasi? Jadi untuk membatalkan? Ada beberapa yang mengurangi karena kita melarang juga, istilah orang NU sudah ada yang jual ayam, jual entok gitu kan.
jual bebek untuk biaya ke sana, keberangkatan ke sana itu. Iya. Ya, saya bilang kalau saya di Indramayu tempatnya ikan, ada yang jual ikan, ada yang jual udang. Memang penghasilannya kan dari situ. Iya, dari perikanan. Iya, dari perikanan. Jadi tadi tuh kebetulan habis rapat dengan PC-PC NU, akhirnya ada usulan bahwa khusus di Jawa Barat itu pusat kegiatan peringatan 1 abad itu dipusatkan di 2 titik. 2 titik mana saja, Pak? Yang pertama adalah tanggal 2 Februari itu di Sumedang. Tepatnya di mana Sumedang, di Pak? pusat pemerintahan di situ. Oke, di alun-alun berarti ya. Yang kedua itu di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon itu dipusatkan di lapangan Ranggajati. Oke. Akhirnya sepakat itu, mungkin saya akan bersurat ke ketum, minta dihadiri. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Mudah-mudahan beliau bisa hadir, betul. Rois Am, betul. Tanggal 2 di Sumedang, tanggal 3-nya di Cirebon. Itu dibagi per wilayah. Untuk Sumedang misalkan untuk wilayah mana, Cirebon untuk wilayah PCNU mana? Iya, tadi disepakati untuk di Sumedang itu ya Bandung Raya, tentu kan. Bandung Raya, kemudian sebagian juga dari Depok, Cianjur, dan Sukabumi, itu mungkin di Sumedang. Kemudian Pantura, Pantura itu termasuk Priangan Timur, itu ke Cirebon. Mungkin antara 12 dan 15, 12 PC ke Sumedang, 15 PC ke Cirebon. Pak Kiai, 2 hari itu kegiatannya akan apa aja, Pak? Di Harlah 1 abad nanti di Sumedang dan juga di Cirebon. Ya, jadi kegiatan pokoknya adalah bersolawat dengan Habib Syekh. Habib Syekh. Rencana kira-kira kalau kira-kira nih Pak Kiai, berapa ratus ribu atau berapa juta nih yang hadir di kedua tempat itu? Ya, kalau perkiraan tadi itu kebetulan tidak mendata ya, tidak mendata, tapi kemungkinan sih 50.000 sampai 100.000. Kalau di Cirebon saya yakin 100.000 itu ada. Iya. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar. Amin, Pak. amin. Tadi belum terjawab, Pak. Menurut Pak Kiai sendiri, Pak, arti makna dari 1 abad Nahdlatul Ulama itu apa sih, Pak? Oh, 1 abad itu ya umur Nahdlatul Ulama 100 tahun. 100 tahun pertama. Iya. Dari berdiri sampai tanggal 16 Rajab 1444 itu, berarti Nahdlatul Ulama umurnya sudah 100 tahun. Iya. Makna sendiri dari 1 abad menurut Pak Kiai apa, Pak? Maknanya bahwa Nahdlatul Ulama berkiprah untuk membangun kemaslahatan umat di Indonesia ini sungguh luar biasa, sehingga kita bisa melewati 100 tahun. Nah, tahun keduanya mudah-mudahan NU tidak hanya berbicara untuk nasional, tapi juga untuk dunia. Karena tema 1 abad ini kan merawat jagat, membangun peradaban. Oke. Yeah. Bagian dari peradaban umat Islam dari mulai berdiri sampai saat ini NU cukup luar biasa, Pak ya. Luar biasa. Dan hari ini alhamdulillah sebenarnya NU bisa jadi dengan kemarin ya. Saya lupa ada kegiatan yang sangat istimewa juga. Kemarin PBNU mengadakan R20. Iya. Mengundang seluruh tokoh-tokoh agama dunia yang dilaksanakan di Bali itu. Betul. Ya, jadi seluruh umat beragama yang ada di dunia itu hadir di Bali. Oke. Luar biasa itu. Benar-benar organisasi keagamaan yang merawat kebinekaan. Ya. Jadi NU ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini mayoritas warganya beragama Islam, tapi umat yang mayoritas ini adalah mengayomi terhadap minoritas yang ada di Indonesia. Makanya supaya ditiru oleh negara-negara luar bahwa mayoritas ini jangan sampai tidak mengayomi terhadap yang minoritas. Oke, betul. Ini Pak, tahun 2024 tahunnya politik, Pak ya.
Kemudian mulai sebenarnya tahapan dari sekarang itu udah mulai berjalan nih, ya tahapan-tahapan. Menurut Pak Kiai nih, pandangan Pak Kiai terhadap perpolitikan di Indonesia seperti apa sih Pak untuk saat ini Pak? Jadi kita di NU itu politiknya politik kebangsaan, ya. Jadi tidak berbicara soal politik praktis, betul. Tidak berbicara partai politik, apalagi ketua umum yang hari ini, udah dari awal udah ini ya. Iya, kita berada di jarak yang sama dengan seluruh partai politik, karena sesungguhnya di semua partai politik itu ada kader NU. Betul. Iya. DPR-nya juga kan banyak dari kader NU. Seperti itu. Kalau untuk di Jawa Barat sendiri, Pak, untuk meskipun NU memang netral, Pak ya, berdiri secara netral, tapi tidak apalah ya, banyak kader-kader NU yang muncul di perpolitikan di Jawa Barat, Pak ya. Saya ingin tahu, Pak, sejauh ini ada yang muncul-muncul untuk Jawa Barat ini untuk kader NU, Pak? Kalau yang dari struktural, ya struktural sampai hari ini di struktur PWNU belum kelihatan, ya kecuali yang DPD. Kalau DPD ada sekretaris NU sendiri itu kan daftar di DPD. Karena untuk mencalonkan di DPR atau DPD itu menurut aturan perkumpulannya, ya peraturan perkumpulannya boleh saja, kecuali ketua Rois Surya, ketua itu tidak boleh. Itu betul-betul harus menjaga kehibatannya dalam bekerja, Pak ya. Jadi yang daftar di partai politik hari ini masih belum ada, belum ada laporan, belum ada informasi. Iya, itu betul-betul. Pak Kiai, kemudian nih Pak, untuk nasional sendiri, Pak ya. Apakah udah mulai ada yang tokoh-tokoh nasional udah mulai berbisik-bisik ke PWNU Jabar, Pak? Belum ada. Belum ada. Kalau bicara tentang nasional sendiri, tokoh politik NU yang harus muncul ke permukaan, Pak, menurut Pak Kiai siapa sih, Pak? Kita ingin tahu sih, Pak. Mancing terus. Ada tidak, Pak? Karena kemarin cepat muncul Gus Ipul gitu kan, kemudian Yeni Wahid, kemudian Bu Hopipah juga, Pak, dari Muslimat NU, Pak. Iya, karena kader NU banyak, ya, mungkin ada beberapa tokoh NU yang punya potensi. Artinya kalau dari NU secara struktural, ya kita mendorong terhadap kader-kader yang punya potensi untuk berkiprah di partai politik, ya monggo, apakah di DPR RI, DPR provinsi, kemudian DPR kabupaten, atau juga di presiden atau wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Ya itu sifatnya mendorong, monggo, gitu kan. Kami tidak akan terjun langsung di partai politik. Silakan saja, karena kata ketua umum itu tidak boleh membawa-bawa nama NU. Gitu kan. Meskipun memang orang udah tahu bahwa beliau-beliau ini kader-kader pilihan dari NU lah gitu, kader-kader yang terbaik lah dari NU, betul. Pak Kiai, sebagai penutup, Pak, apa yang perlu disampaikan Pak Kiai untuk masyarakat khususnya untuk Nahdliyin nih saat ini? Ya, mudah-mudahan kita juga diinstruksikan mulai tanggal 30 sampai tanggal 7 itu bersama-sama PWNU, PCNU, kemudian pondok-pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan di Nahdlatul Ulama, kemudian DKM atau takmir masjid di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama istighosah mulai tanggal 30 sampai tanggal 7 berdoa bersama agar bangsa dan negara kita selamat dari musibah dan lain sebagainya, terutama adalah perpecahan. Mudah-mudahan kita tetap utuh, negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang jaya. Oke, mudah-mudahan bangsa kita sebagaimana dipesankan tadi Pak Kiai tidak terpecah belah lah ya.
di tahun-tahun politik ini gitu ya. Ya, betul. Dan mudah-mudahan umat Islam bisa bersatu lah ya, khususnya para nadirin bisa bersatu untuk memajukan bangsa dan negara. Betul. Demikian Tribuners, wawancara yang cukup menarik ya, banyak ibaratnya daging lah yang bisa kita ambil dari wawancara kita dengan Pak Kiai. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat. Pak Kiai dan keluarga sehat selalu Pak. Amin, amin. Selalu diberikan keberkahan Pak. Ya. Mudah-mudahan kekhidmatan Pak Kiai memimpin NU ini bisa membawa kemaslahatan untuk umat, amin. Membawa kemajuan untuk Jawa Barat dan juga Indonesia. Amin, amin. Demikian wawancara khusus saya dengan Bapak Kiai Haji Juhadi Muhammad, Ketua PWNU Jawa Barat. Saya Oktora Feriawan, manajer dari Tribun Jabar. Mohon pamit, sampai ketemu lagi di program wawancara khusus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.